Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang paling utama kita bersyukur kepada Allah, yang mana kita senantiasa oleh Allah sudah diberikan kenikmatan sehingga dalam sampai saat ini kita oleh Allah masih diparingi kenikmatan tersebut. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan hidayah serta inayahnya. Maka dari itu kita perlu bersyukur pada Allah. Langsung saja untuk membarokahkan waktunya, kami akan mempresentasikan tentang hasil observasi yang diampu oleh Bapak dosen Pak Farhan. Untuk itu mohon izin kami akan mempresentasikan hasil laporan observasi dan metode pembelajaran terkait tugas mata kuliah, strategi dan metode pembelajaran. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan observasi yang kami selenggarakan, yang kami datangi di SMP Al-Karimah Boarding School. Ini merupakan desain bangunan yang sudah hampir jadi. Ini sudah 90% sudah dipakai juga untuk santri-santri pondok. Untuk observasi umumnya, nama sekolahnya sendiri SMP Al-Karimah Boarding School yang beralamatkan di Pulau Kadang RT 1 Barongan Sumber Agung Jetis Bantul. Itu terletak di tengah-tengah sawah sehingga lingkungannya juga tenang, nyaman dan asri. Terus untuk visi dan misi SMP Al-Karimah Boarding School, visinya terbentuknya peserta didik yang berakhlakul karimah, alim fakih, mandiri dan berbudaya, serta berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat, bangsa dan agama, serta di situ mampu menghadapi persaingan global. Untuk misinya, memberikan pendidikan agama secara kafah serta pemahaman daya juang yang tinggi. Selanjutnya mengajarkan iptek unggul dengan inovasi dan modernisasi. Selanjutnya menampilkan akhlak mulia dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Dan yang terakhir mengembangkan jiwa entrepreneurship. Maka visi dan misi ini disejajarkan untuk bisa menggapainya. Untuk proses pembelajarannya di SMP Al-Karimah Boarding School ini, pembelajaran itu berlangsung dari pagi hingga sore hari dengan sistem boarding. Proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tapi di situ menggunakan pendekatan dengan pembiasaan, kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler sebagai media pembelajaran informal. Itu untuk proses pembelajarannya. Terus untuk metode yang diampu di SMP Al-Karimah Boarding School itu ada 10 metode yang sudah dijalankan, yaitu yang pertama metode ceramah plus. Jadi metode ini guru di situ menyampaikan materi secara lisan, namun di situ dipadukan dengan media visual seperti slide,
video atau demonstrasi alat peraga. Itu untuk metode ceramah plus. Yang kedua, metode diskusi kelompok. Nah, di metode ini siswa itu dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas materi, bertukar pendapat, dan menyampaikan hasil diskusi secara presentasi. Ketika sudah diberi materinya terus dibahas, kemudian saling bertukar pendapat, langsung diskusinya itu dipresentasikan kepada guru gitu. Yang ketiga, metode role playing atau bermain peran. Ini digunakan pada pelajaran bahasa Indonesia atau pendidikan agama Islam atau IPS, yang di situ untuk memperagakan skenario tertentu agar di situ ya siswa itu lebih memahami nilai-nilai dan konsep. Itu untuk metode bermain peran. Yang keempat, metode project based learning. Itu siswa membuat proyek yang nyata yang berkaitan dengan materi pembelajaran, seperti membuat karya tulis, poster, atau percobaan IPA. Itu untuk yang metode project based learning. Yang kelima, metode inquiry learning. Di situ digunakan dalam mata pelajaran sains untuk mendorong siswa di situ agar mencari jawaban dari pertanyaan atau fenomena melalui eksperimen dan pengamatan. Yang keenam, metode problem based learning atau PBL. Siswa diberikan permasalahan nyata yang harus dianalisis dan dicari solusinya melalui kerja tim. Sering digunakan dalam pelajaran PKN dan IPS. Itu untuk metode problem based learning. Itu diberikan permasalahan yang nyata, yang fakta, dan dianalisis dan dicari solusinya dengan kerja tim. Itu biasanya diampu pada pelajaran PKN dan IPS. Yang ketujuh, metode demonstrasi. Pada metode demonstrasi ini, guru di situ memperagakan penggunaan alat, proses ilmiah, atau langkah kerja di depan siswa, terutama dalam pelajaran praktek. Yang ke-8, metode field trip atau kunjungan ke lapangan. Ini biasanya kegiatan belajar itu di luar kelas, seperti kunjungan ke museum, ke pabrik, atau tempat bersejarah untuk memperkuat materi yang dipelajari ketika di boarding school. Yang nomor 9, untuk metode cooperative learning, pembelajaran ini berbasis kerjasama antar siswa dalam kelompok heterogen, dan di situ tujuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas akademiknya secara bersama-sama. Yang ke-10, yaitu metode game based learning. Di situ penggunaan permainan edukatif seperti kuis interaktif, simulasi digital, atau board game untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Itu metode-metode yang dipelajari di SMP Al-Karimah Boarding School 10 itu. Terus selanjutnya untuk strategi guru dalam mengajar. Strateginya itu pembelajaran diferensiasi atau differentiate instruction. Di situ guru menyesuaikan proses konten dan produk pembelajaran berdasarkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Strategi ini menekankan keadilan, bukan keseragaman. Kelebihannya strategi guru dalam mengajar itu, yang pertama bisa memenuhi kebutuhan individual siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir, mendorong pembelajaran mandiri dan reflektif. Itu kelebihannya strategi guru dalam mengajar. Terus untuk kekurangannya, membutuhkan perencanaan yang kompleks dan waktu yang lebih lama. Dan guru di situ ya harus memiliki pemahaman yang baik tentang setiap siswa, ya. Dari perilakunya, ya, dari akhlaknya, gerak-geriknya, harus memiliki pemahaman yang baik.
Nah, itu kekurangannya di situ, dan sulit diterapkan di kelas besar tanpa bantuan teknologi atau guru pendamping. Nah, ini tanpa bantuan teknologi seperti proyektor atau presentasi dari laptop komputer itu sulit diterapkan. Itu untuk strategi guru dalam mengajar di SMP Al-Karimah Boarding School. Jadi kesimpulannya, SMP Al-Karimah Boarding School itu memiliki pendekatan pembelajaran yang beragam, modern, dan integratif. Di situ tentunya dengan metode-metode yang menarik dan relevan, sehingga sekolah mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bermakna, berorientasi pada pembentukan karakter serta kecakapan hidup siswa. Itu untuk kesimpulannya. Dan di situ di SMP Al-Karimah Boarding School itu banyak sekali program-program unggulannya. Ada tahfidzul Quran, ada bahasa Inggris, juga ada pendidikan karakter. Terus ekstra kurikuler unggulannya di situ ada sepak bola, pencak silat, dan tahfidzul Quran. Itu untuk program-program unggulan dan ekstra unggulan di boarding school. Maka dari itu, setelah kami simpulkan, ada saran bahwasanya yang pertama, sekolah itu dapat memberikan pelatihan rutin kepada guru dalam strategi pembelajaran inovatif dan berdiferensiasi. Juga libatkan orang tua secara aktif dalam mendukung proses belajar siswa di lingkungan rumah. Nah, itu ya sebagai perpanjangan dari sistem boarding ya. Dan guru itu sebaiknya terus mengembangkan kompetensi dalam penggunaan teknologi pembelajaran agar metode yang diterapkan semakin interaktif dan menarik. Oke, sekian laporan hasil observasi di boarding school. Sebelumnya, keadaan guru dan siswa ini di SMP Al-Karimah Boarding School, jumlah siswa kelas 7 ada 64, yang kelas 8 ada 60, itu yang 9 belum ditotal ini. Itu untuk sarana dan prasarana SMP Al-Karimah Boarding School. Di sini juga alhamdulillah baik ya, dari proyektor, kamar mandi, lonceng, kantin, lemari, kursi, meja guru, papan data, ruang tata usaha, musola, rak buku, ruang perpustakaan, itu alhamdulillah sudah ada di SMP Al-Karimah Boarding School. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Terima kasih. Segitu penyampaian hasil observasi di SMP Al-Karimah Boarding School dari kami. Dalam kami menyampaikan tentunya banyak kurangnya ya, yang bisa manfaat monggo silakan diambil, yang kurang ya bisa untuk dikritik atau dikasih saran ya yang baik-baik tentunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.